Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Dian Aulia Asdar dengan NIM 230404501014 kelas D Bimbingan dan Konseling. Nah, adapun maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Nah, teman-teman bisa menyimak video penjelasan dan pembahasan saya di berikutnya. Nah, adapun fenomena sosiologi dan antropologi. Fenomena sosiologi. Yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Yang kedua yaitu peranata dan stratifikasi sosial. Yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Nah, adapun fenomena dari antropologi. Yang pertama yaitu kebudayaan, yang kedua yaitu transmisi budaya, yang ketiga yaitu budaya-budaya belajar, dan yang terakhir yaitu pendidikan multikultural. Sosialisasi dan penyesuaian diri. Di sekolah atau kampus, sosialisasi terjadi ketika siswa baru berinteraksi dengan teman-teman sebaya, guru, dan staf lainnya. Proses ini melibatkan pembelajaran norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Misalnya, mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar perlu menyesuaikan diri dengan berbagai kegiatan dalam program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, dalam kegiatan ini, mahasiswa diperkenalkan dengan struktur organisasi kampus, tata tertib, dan etika akademik, serta ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Mereka juga belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun jaringan sosial, dan memahami budaya serta tradisi yang khas di Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu peranata dan stratifikasi sosial. Dalam konteks pendidikan, peranata sosial mencakup struktur dan sistem yang mendukung proses pendidikan, seperti kurikulum, kebijakan sekolah, serta peran guru dan staf administratif. Stratifikasi sosial terlihat dalam perbedaan status antara siswa berdasarkan prestasi akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan latar belakang ekonomi. Misalnya, siswa yang berprestasi cenderung mendapatkan pengakuan lebih dari guru dan teman-temannya, serta memiliki akses yang lebih mudah dan lebih besar ke sumber daya pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Pendidikan seringkali dianggap sebagai alat untuk mobilitas sosial, yaitu pergerakan individu atau kelompok dari satu status sosial ke status sosial lainnya. Siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan status sosial mereka. Contohnya, seorang mahasiswa dari keluarga yang berpenghasilan rendah yang berhasil lulus dari universitas ternama dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Ini menunjukkan mobilitas sosial yang vertikal. Selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial di sekolah atau kampus dapat terlihat dari perubahan kurikulum, metode pengajaran, dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Misalnya, penerapan pembelajaran daring atau online selama pandemi COVID-19 merupakan perubahan sosial yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan mempengaruhi cara guru mengajar dan siswa belajar, serta memperkenalkan norma dan praktik baru dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu kita melangkah ke fenomena antropologi. Yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan dalam konteks sekolah atau kampus mencakup nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh komunitas pendidikan. Setiap sekolah atau kampus memiliki budaya unik yang tercermin dalam tradisi, kegiatan ekstrakurikuler, dan hubungan antar anggota komunitas.
Misalnya, sebuah sekolah yang sangat menekankan pada kebudayaan gotong royong akan mengadakan kegiatan bakti sosial secara rutin yang melibatkan seluruh siswa dan staf. Fenomena antropologi yang kedua yaitu transmisi budaya. Transmisi budaya dalam pendidikan terjadi melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan staf pendidikan berperan sebagai agen yang mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada siswa. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, siswa belajar tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai patriotisme yang ingin ditanamkan oleh bangsa. Selanjutnya yaitu budaya-budaya belajar. Budaya belajar di sekolah atau di kampus mencerminkan cara-cara siswa dan guru mendekati proses pendidikan. Ada sekolah yang mendorong budaya belajar yang kolaboratif, di mana siswa bekerja sama dalam proyek kelompok. Yang lain mungkin menekankan belajar individual dan kompetisi akademik. Misalnya di universitas dengan program studi yang kompetitif, budaya belajar mungkin lebih berfokus pada pencapaian individual dan nilai ujian yang tinggi. Yang terakhir yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengakui dan menghargai keberagaman budaya di lingkungan pendidikan. Sekolah atau kampus yang menerapkan pendidikan multikultural akan menyertakan materi ajar yang mencerminkan berbagai perspektif budaya dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Misalnya, dalam sebuah sekolah internasional, siswa dari berbagai negara belajar tentang kebudayaan masing-masing dan bagaimana mereka dapat berinteraksi secara harmonis. Yaitu analisis dari fenomena, yaitu kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan antara realita dan harapan. Pendidikan ideal menurut tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang merdeka, adil, dan merata. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Idealnya, sekolah harus menjadi lingkungan yang inklusif dan mendukung setiap siswa dalam proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda seringkali mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang homogen dalam norma dan nilai tertentu. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mengurangi stratifikasi sosial, tetapi di banyak kasus, sistem pendidikan justru memperkuat stratifikasi tersebut. Siswa dari keluarga kaya cenderung memiliki akses ke sekolah-sekolah berkualitas tinggi dengan fasilitas yang lebih baik. Sementara siswa dari keluarga miskin seringkali terjebak dalam siklus pendidikan yang kurang memadai. Meskipun pendidikan memberikan peluang untuk mobilitas sosial, hambatan struktural seperti biaya pendidikan tinggi dan akses terbatas ke sumber daya pendidikan menghambat banyak siswa mencapai mobilitas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya masalah antara tujuan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan realitas yang dihadapi siswa di lapangan. Perubahan dalam metode pembelajaran dan kurikulum harusnya memajukan pendidikan ke arah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Namun, resistensi terhadap perubahan dan ketidakmerataan dalam penerapan teknologi pendidikan menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi. Nah, itulah tadi fenomena sosiologi dan antropologi. Nah, untuk menjembatani masalah antara konsep pendidikan ideal dan realistis yang ada, perlu adanya reformasi sistem pendidikan yang komprehensif. Hal ini termasuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, serta penerapan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif